Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Puji dan dipuja syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan nikmat nikmat sehat, nikmat iman, taufik dan hidayahnya sehingga kita masih bisa berkesempatan untuk menyampaikan hadis dari hadis Arba'in An-Nawawi karya Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Pada kesempatan yang berbahagia ini, insyaallah kita telah sampai pada hadis yang ke-40 yang berkaitan dengan hidup di dunia ini hanyalah sebentar. Maka mengambil dunia untuk keselamatan di akhirat itu tentu akan berdampak baik untuk kehidupan kita. Salawat serta salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, sahabat, tabi'ut tabi'in dan manusia seluruhnya yang senantiasa istiqamah berada di atas jalan beliau hingga yaumul akhir. Bismillah, kita akan melanjutkan hadis yang ke-40 ini. An Ibni Umar radhiyallahu anhuma qala akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimankibayya faqala kun fid dunya ka'annaka gharib aw ghabiru sabilin. Wa kana Ibnu Umar radhiyallahu anhuma yaqul idza amsayta fala tantadhir as-sabah wa idza asbahta fala tantadhir al-masa' wa khudh min sihhatika limaradika wa min hayatika limautika. Rawahu Bukhari. Jadi Rasulullah SAW bersabda dari Umar radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, memegang pundakku lalu bersabda, Umar berkata, Rasulullah SAW memegang pundaknya lalu menyampaikan, jadilah engkau di dunia laksana orang asing atau orang yang menyeberangi jalan. Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, bila engkau berada di sore hari maka janganlah menunggu datangnya pagi hari, dan bila engkau berada di pagi hari maka jangan menunggu datangnya sore hari. Manfaatkan waktu sehatmu sebelum sakitmu dan waktu hidupmu sebelum matimu. Keterangan hadis ini Ibnu Rajab rahimahullahu ta'ala berkata, hadis ini menjadi dasar agar kita tidak panjang angan-angannya. Dunia ini hendaklah kita tidak dijadikan negeri dan tempat tinggal, sehingga kita jadi merasa tenang ketika berada di dalamnya. Hendaklah dunia ini hanya dijadikan tempat persiapan peralatan untuk perjalanan. Wasiat para nabi dan pengikutnya telah sama dalam hal ini. Allah Ta'ala telah menceritakan tentang iman dari keluarga Fir'aun. Sebagaimana di dalam surat Al-Ghafir, surat Al-Ghafir
Ya qaumi innama hadhil hayatud dunya mata'u wa innal akhirata hiya darul qarar. Hai kaumku, sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah kesenangan sementara dan sesungguhnya akhirat itulah negeri yang kekal. Ya. Jemaah rahimani wa rahimakumullah. Ibnu Rajab rahimahullah ta'ala berkata, dunia bagi seorang mukmin bukanlah negeri untuk menetap, ya bukan sebagai tempat tinggal. Hendaknya seorang mukmin itu berada dalam salah satu keadaan, menjadi seorang gharib atau orang asing, menjadi seorang tinggal, bahkan maknanya ya terus berjalan ke negeri tempat tinggalnya. Ya makanya Nabi SAW mau wasiatkan, tentu semangatnya bukan memperbanyak kesenangan dunia. Ya, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW pernah menasehati seseorang. Ya, pernah menasehati seseorang. Ya, Ightanim khamsan, ya, qabla khamsin, ya, syababaka qabla haramika wa sihhataka qabla qabla saumika wa inna wa ghinaka qabla faqiraka wa fara'aka qabla syaglika wa hayatika qabla mautika. Ya, manfaatkan 5 perkara sebelum datang yang 5. Ya. Di antaranya waktu mudamu sebelum waktu tuamu. Ya, waktu sehatmu sebelum waktu sakitmu. Kemudian masa kayamu sebelum masa kefakiranmu atau miskinmu. Ya. Masa luangmu sebelum masa sibukmu. Ya. Hidupmu sebelum datang kematian. Ya, dikatakan oleh Az-Zahabi di dalam Al-Taqsih berdasarkan syarat Bukhari dan Muslim. Ya, Syekh Albani juga mensahihkan, ya, At-Targhib wa At-Tarhib, mengatakan bahwa hadis ini sahih. Ya. Ibnu Rajab rahimahullah ta'ala mengatakan wajib bagi setiap mukmin itu bersegera beramal soleh sebelum tidak mampu dan terhalang melakukannya. Jadi tidak menunda perkara yang bisa ia lakukan. Ya, bisa jadi terhalang karena sakit, ya, meninggal atau mendapatkan hal-hal yang membuat amal kita itu tidak lagi diterima. Ya. Faedah dari hadis ini di antaranya adalah kita dimotivasi untuk meninggalkan dunia dan zuhud pada dunia. Ya, ini berkaitan dengan meninggalkan dunia, zuhud pada dunia itu, ya, artinya segala yang kita lakukan di dunia ini diharapkan adalah jalan kita mempersiapkan diri kita untuk menuju kehidupan yang kekal, ya, untuk akhirat, ya. Bagusnya pengajaran Rasulullah SAW, ya, di antara faedah dari faedah yang lainnya yaitu
Ya, bagusnya pengajaran Rasulullah SAW ya dengan memberi contoh yang memuaskan. Hendaklah kita bersegera memanfaatkan umur ya, memanfaatkan waktu kuat ya, yaitu masa sehat dan masa hidup ya. Sebagaimana juga Nabi SAW menyampaikan ya, di antara nikmat-nikmat yang senantiasa manusia lupa yaitu ya al-faraq, as-sihhatu wal faraq, itu waktu sehat dan waktu luang dan sehat. Nah, ini penting. Jadi sebelum datang sakit atau sebelum sibuk ya, maka kita melakukan amal-amal soleh. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah ya. Keutamaan Ibnu Umar radhiyallahu anhu karena perkataannya terpengaruh dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam ya. Bersegera beramal soleh pada waktu kita saat ini, tidak menunda-nundanya karena kita tidak tahu keadaan setelah saat ini ya. Bahkan sedetik kita tidak mengetahui yang berada setelah detik yang saat kita berada saat ini. Ya, Ibnu Rajab rahimahullah berkata, hendaklah setiap mukmin itu benar-benar memanfaatkan kesempatan ya dengan sisa umur yang ada ya. Semoga hadis yang mulia ini bisa bermanfaat buat kita sebagai pengingat kita agar kita dapat mengamalkan isinya. Diantaranya adalah menjadikan kita berada atau berjalan di atas dunia ini semata-mata adalah untuk akhirat kita kelak. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kemudahan untuk mengamalkan hadis ini. Akhirnya kita sallallahu ala nabiyina wa barik wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.